Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini cerita pewarta telah menginjak pada episode ke-18. Saya akan menceritakan tentang pengalaman mengikuti Yayasan Seni Surabaya yang dipimpin Cak Kadar dengan membawa sejumlah seniman tari dan pelukis ke negeri Gajah Putih Thailand pada tahun 1997 dalam rangka ulang tahun ke-50 penobatan Raja Bhumibol Adulyadej. Kami waktu itu bergabung juga dengan teater keliling dengan mengelilingi 6 provinsi di negeri Thailand tersebut. Sebelum saya menuju ke inti cerita, saya akan memberi ilustrasi tentang di mana-mana di setiap negara tetangga seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand, boleh jadi Australia. Di beberapa tempat wisata selalu saya jumpai sekian orang Indonesia yang saya kenali dari logat bicaranya maupun dari penggunaan bahasa Indonesianya yang campur aduk. Ada yang bergaya Betawi, ada yang bergaya Melayu, ada yang berlogat Medok Jawa, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya meskipun Indonesia pada tahun itu income per kapitanya masih jauh di bawah Malaysia, Thailand, apalagi Singapura, toh banyak kita jumpai orang-orang Indonesia yang berwisata ke tempat-tempat wisata di negara-negara yang tadi saya sebut. Kenapa demikian? Nah, hitung saja. Pada waktu itu penduduk Indonesia sekitar tahun 1997 jumlahnya 170 juta. Kalau sekarang kan 270 ya. Maksud saya 270 juta. Seandainya ini ya, ini gambaran kasar saja. 10% dari penduduk 170 juta itu adalah kaum menengah ke atas. Maka demikianlah yang kita lihat di pusat-pusat keramaian di Singapura, seperti di Orchard Road, atau di Malaysia, di seputar Menara Kembar, Petronas, atau kalau di Bangkok, Thailand, sepanjang Sungai Chao Phraya, itu banyak berjajar tempat-tempat wisata, banyak berjajar situs-situs kuno di sepanjang Sungai Phraya tersebut. Dan kita jumpai di sana begitu banyak dialog lalu lintas, dialog orang-orang Indonesia yang berlogat Batak, berlogat Jakarta, berlogat Sunda, berlogat Jawa, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan menuju ke inti cerita tentang istilah cantik banyak. Nah, pada saat itu, pada pementasan terakhir, yaitu di Provinsi Songkhla, kami mengadakan pentas tari dan teater di sebuah gedung kesenian dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan para pecinta seni di kota Songkhla tersebut. Kawasan Songkhla terletak di Thailand Selatan yang kira-kira jaraknya dengan Malaysia sekitar 100 km. Jadi banyak orang-orang di Songkhla yang bisa berbahasa Melayu, mungkin jumlahnya sekitar 50% ya. Selebihnya menggunakan bahasa Thai. Tetapi kalau saya jumpai di pertokoan, di tempat-tempat keramaian di sana, di kantor-kantor pemerintah, itu menggunakan huruf Thai. Kalau menunjukkan itu sebuah kantor atau sebuah sekolah atau mungkin toko-toko, itu menggunakan huruf-huruf Thai yang melungker-melungker. Kalau di Jawa itu ya apa ya, bentuknya mirip huruf Hono Coroko.
Nah, selain itu kadang-kadang didampingi dengan bahasa Inggris, seperti Prince Songkla University, Universitas Pangeran Songkla. Itu selain bahasa Inggris juga ada huruf-huruf Thainya untuk menunjukkan bahwa itu adalah Universitas Pangeran Songkla. Setelah kami mengadakan pertunjukan di gedung kesenian di Songkla tersebut, kami, para penari, para pemain teater itu berfoto bersama dengan para undangan yang begitu mengagumi suguhan kami. Nah, sebagian dari kami adalah para wanita, para gadis, yaitu sebagai penampil tari. Mereka sebagian besar memang cantik-cantik. Ada salah satu yang, maaf ini ya, yang tercantik, sebut saja namanya ini Mbak Sulistiowati. Itu sampai ada seorang wanita warga kota Songkla itu berkata mengagumi kepada Mbak Sulistiowati seusai pementasan kesenian tersebut. Setelah foto bersama, mereka saling berkenalan, kemudian wanita tadi memuji dengan cantik banyak, cantik banyak. Nah, mungkin maksudnya kalau di sini cantik sekali ya, artinya cantik banyak itu sangat cantik. Istilah cantik banyak ini kemudian saya jumpai di pasar terbesar di Bangkok. Itu namanya, teman-teman penari kalau ke sana belanja itu menyebutnya Pasar Indra, padahal bukan itu. Kalau tidak salah apa ya namanya, Pasar Katucai apa gitu loh. Yang jelas kalau teman-teman ke sana nyebutnya Pasar Indra. Saya sendiri nggak ngerti kenapa kok disebut Pasar Indra. Tetapi itu pasar sangat besar sekali. Teman-teman, terutama teman-teman gadis, para penari ini, itu ketika berbelanja sering dikerubuti oleh pedagang di sana. Tentu saja mereka menggunakan bahasa Indonesia yang patah-patah, yang tidak sepenuhnya dikuasai, tetapi cukup komunikasi, cukup bisa ditangkap oleh teman-teman para penari. Salah satu dari teman kami itu lagi-lagi dipuji kecantikannya, yaitu Mbak Sulistiowati. Cantik banyak, cantik banyak. Ya, saya seperti halnya ketika pengucapan itu disampaikan di kota Songkla seusai pementasan kesenian tersebut, saya memang agak heran, kok istilahnya cantik banyak ya? Kok bukan cantik sekali atau barangkali sangat cantik? Kenapa kok cantik banyak? Aneh buat saya itu. Jadi peristiwa penyebutan cantik banyak ini saya dengar 2 kali, ketika di Songkla dan di Bangkok, di sebuah pasar yang namanya Pasar Indra. Padahal jarak antara kota Songkla dengan Bangkok itu sekitar 1000 km. Tapi istilah ini begitu menyatu dengan mereka, dengan baik warga di Songkla maupun para pedagang di pasar tersebut. Mereka memuji kecantikan penari-penari kami dengan cantik banyak, bukan cantik sekali. Tetapi setelah saya pikir-pikir, istilah ini kok lebih benar ya, lebih tepat dibanding misalnya cantik sekali. Nah, kenapa saya punya alasan istilah cantik banyak ini lebih tepat? Loh, kalau cantik sekali, kan cantiknya cuma sekali, cuma 1 kali. Kalau cantik banyak, kan cantiknya berkali-kali, karena banyak. Apalagi kalau diucapkan dengan nada panjang, cantik banyak. Bayangkan banyaknya itu sampai panjang, berarti kan sangat banyak, sangat cantik sekali ya. Demikianlah teman-teman pengalaman saya ketika mengikuti perjalanan kesenian Yayasan Seni Surabaya ke Thailand pada tahun 1997 selama lebih kurang 2 minggu. Jangan lupa
subscribe, like, dan komen. Syukur-syukur bisa teman-teman bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.